Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelsya Serinastiti. Saya dari jurusan Terjemah, Fakultas Adab dan Humaniora, semester 7, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan kritik terjemahan, analisis hadis, bab menjauhi memakan harta anak yatim. Latar belakang, hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, sehingga pemahaman terhadapnya sangat bergantung pada kualitas penerjemah. Banyak terjemahan mengalami masalah, seperti pemilihan padanan yang tidak tepat, terjemahan terlalu literal, atau hilangnya konteks. Karena itu, kritik terjemahan diperlukan untuk menilai ketepatan makna, keberterimaan, dan keterbacaan sebuah teks hadis. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana teknik penerjemahan yang digunakan dalam hadis tersebut? Yang kedua, apakah hasil terjemahan sudah memenuhi aspek ketepatan makna, keterbacaan, dan keberterimaan? Dan yang terakhir, apa saja kesalahan atau ketidaktepatan yang masih perlu diperbaiki dari segi bahasa dan struktur kalimat? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi teknik-teknik penerjemahan yang digunakan dalam hadis. Yang kedua, menganalisis kualitas hasil terjemahan berdasarkan aspek ketepatan makna, keterbacaan, dan keberterimaan. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan terhadap bagian-bagian terjemahan yang belum sesuai dengan kaidah kebahasaan. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, memberikan kontribusi pada kajian ilmu penerjemahan, khususnya kritik terjemahan teks keagamaan dan memperkuat pemahaman dalam menganalisis teks religius. Dan yang kedua, secara praktis, menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan penerjemah dalam memahami teknik penerjemahan hadis secara lebih tepat. Selain itu, menjadi contoh model kritik terjemahan yang dapat diaplikasikan pada teks lain, terutama teks Islam klasik. Selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama di sini ada definisi hadis. Hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Hadis tersusun dari sanad sebagai rantai perawi dan matan sebagai inti teks, dan keduanya menentukan keaslian serta keabsahan suatu riwayat. B. Teori penerjemahan. Newmark menyatakan bahwa penerjemahan adalah penyampaian makna teks sesuai maksud penulis. Larson menjelaskan bahwa penerjemahan mencakup pemahaman makna lalu menyampaikannya dengan bahasa yang alami. Selanjutnya ada Nida dan Tabor, menekankan kesepadanan dinamis, sementara Catford menekankan padanan tekstual antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Selanjutnya yaitu C. Teknik penerjemahan. Penelitian ini memakai teori teknik penerjemahan Molina dan Albir, yang menjelaskan cara mencapai kesepadanan antara teks sumber dan teks sasaran pada level kata, frasa, dan klausa. Mereka mengemukakan 18 teknik penerjemahan sebagai strategi utama, antara lain yaitu teknik adaptasi, amplifikasi, peminjaman, dan lain-lain. D. Jenis teks. Peter Newmark membagi teks dalam kegiatan penerjemahan ke dalam 3 kategori utama, sebagai berikut. Yang pertama adalah teks ekspresif, adalah teks yang menekankan gaya, kreativitas, keunikan, ekspresi, dan individualitas penulis. Contohnya, yaitu karya sastra seperti novel atau cerpen, puisi, drama, esai sastra, biografi, atau autobiografi tertentu. Yang kedua, teks informatif. Bertujuan untuk menyampaikan informasi faktual secara jelas, objektif, dan akurat. Contohnya, laporan ilmiah dan penelitian, artikel akademik, dokumen hukum dan administratif, buku pelajaran, berita, manual teknis. Dan yang terakhir yaitu teks vokatif. Bertujuan untuk mengajak, memerintah, membujuk, atau mempengaruhi pembaca. Contohnya, iklan dan slogan, brosur pemasaran, kampanye politik, atau sosial, instruksi kepada pengguna, dan pesan layanan masyarakat.
Jadi, hadis yang akan kita analisis ini yaitu hadis Sunan An-Nasai termasuk teks informatif karena menyajikan daftar larangan dan vokatif karena mengandung perintah langsung kepada pembaca. Selanjutnya sumber data teks. Hadis yang dikaji berasal dari basis data daring yaitu hadis tazkiyah. Selanjutnya, Sunan An-Nasai nomor 3611. Status hadis ini yaitu sahih. Temanya bab menjauhi memakan harta anak yatim. Dan bisa diakses pada link berikut. Selanjutnya di sini ada teks sumber. Bab menjauhi memakan harta anak yatim, Sunan Nasai 3611. Dapat dilihat di sini teman-teman. Selanjutnya ada bab 3, yaitu analisis dan pembahasan. A. Teknik terjemahan. Yang pertama di sini didapatkan teknik modulasi. Teknik modulasi digunakan untuk mengubah sudut pandang agar terjemahan lebih alami. Terdapat 3. Yang pertama, ijtanibu as-sab'ul muwabiqat. Terjemahan literal, jauhilah 7 yang membinasakan. Terjemahan alternatifnya yaitu jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Dan penjelasannya yaitu ditambahkan kata perkara agar lebih idiomatis dan sesuai gaya bahasa Indonesia. Selanjutnya, at-tawaliyu mazahfu. Terjemahan literal yaitu berpaling atau mundur pada hari barisan maju. Sedangkan terjemahan alternatifnya yaitu melarikan diri dari peperangan. Penjelasannya, pergeseran makna, penghilangan unsur yang tidak penting, dan generalisasi agar lebih komunikatif. Dan yang terakhir yaitu kola. Terjemahan literalnya, ia berkata. Terjemahan alternatifnya, beliau menjawab. Penjelasannya, mengubah perspektif menjadi konteks respon serta memberi nuansa penghormatan. Yang kedua ada teknik amplifikasi, yaitu teknik yang melibatkan penambahan unsur linguistik atau pragmatik pada teks sasaran yang tidak tersurat dalam teks sumber. Di sini ada contohnya yang pertama yaitu asyirku billahi. Terjemahan literalnya syirik kepada Allah. Terjemahan alternatifnya berbuat syirik kepada Allah. Penjelasannya ditambahkan kata berbuat untuk menegaskan bahwa yang dimaksud adalah tindakan, bukan konsep abstrak. Selanjutnya ada teknik literal, yaitu teknik penerjemahan yang mempertahankan makna dan struktur gramatikal bahasa sumber secara langsung dengan sedikit penyesuaian agar hasil terjemahan tetap alami dalam bahasa sasaran. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, qatlun nafsi. Terjemahan literal, membunuh jiwa. Penjelasannya, teknik literal tepat karena struktur isim plus mudha'af ilaih dapat dialihkan langsung. Kedua bahasa memiliki padanan leksikal yang setara, sehingga makna normatif hadis tetap terjaga. Contoh yang kedua, aklu riba, makan riba. Istilah makan riba sudah baku dalam literal fikih dan terjemahan hadis. Tidak perlu amplifikasi. Teknik literal menjaga gaya bahasa religius Arab yang sering memakai metafora memakan. Dan yang terakhir, contohnya itu aklu malil yatim. Terjemahan literalnya, makan harta anak yatim. Penjelasannya, padanan leksikal bersifat langsung, sehingga teknik literal dapat diterapkan tanpa perubahan struktur. Bentuk ini juga merupakan terjemahan standar dalam wacana keagamaan. Selanjutnya di sini ada teknik generalisasi. Adalah teknik ketika penerjemah menurunkan tingkat spesifikasi makna agar terjemahan lebih natural dan mudah dipahami, tanpa menghilangkan pesan inti. Di sini ada contohnya yaitu qadful muhsanati al-ghafilatil mu'minat. Terjemahan literalnya menuduh secara fitnah para wanita yang terjaga kehormatannya yang tidak menyadari apapun dan yang beriman. Terjemahan alternatifnya yaitu menuduh seorang wanita mukmin yang suci dan baik berbuat zina. Penjelasannya di sini, terjemahan literal sangat spesifik dan mengikuti 3 atribut hukum syar'i. Terjemahan alternatif mengeneralisasi menjadi sifat moral yang lebih umum, yaitu suci dan baik, serta mengubah bentuk jamak menjadi tunggal. Ini merupakan penerapan teknik generalisasi.
Selanjutnya yaitu B. Ketepatan makna. Frasa makan riba dan makan harta anak yatim kurang tepat secara makna jika dilihat dari sudut pandang KBBI. Karena kata makan pada dasarnya merujuk pada tindakan fisik memasukkan sesuatu ke dalam. Dalam bahasa Arab, bentuk ini adalah metafora, tetapi dapat menimbulkan salah tafsir bagi pembaca umum. Menurut teori Nababan, terjemahan literal ini akurat, namun kurang berterima dan dapat mengurangi keterbacaan. Karena itu, padanan mengambil riba dan mengambil harta anak yatim lebih jelas dan natural untuk konteks akademik. Selanjutnya di sini ada revisi terjemahan. Sunan Nasai telah mengabarkan kepada kami. Robi bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Sulaiman bin Bilal dari Saur bin Zaid dari Abu Al-Ghaid dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Dikatakan, wahai Rasulullah, apakah perkara yang membinasakan itu? Beliau menjawab, berbuat syirik kepada Allah, kikir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, mengambil riba, mengambil harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci dan baik berbuat zina. Di sini revisi terjemahannya hanya merevisi kata memakan riba menjadi mengambil riba dan memakan harta anak yatim menjadi mengambil harta anak yatim. Kesimpulan. Penerjemahan hadis menggunakan beberapa teknik seperti modulasi, amplifikasi, literal, dan generalisasi sehingga makna dasarnya tetap terjaga dan mudah dipahami pembaca. Namun, beberapa istilah metaforis, misalnya makan riba dan mengambil harta anak yatim, masih perlu diperhalus agar tidak menimbulkan ambiguitas. Secara umum, terjemahan ini akurasinya baik, lancar dibaca, dan berterima. Meskipun penyesuaian pilihan kata serta kesesuaian PUEB masih diperlukan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi teknik yang digunakan, menilai kualitas terjemahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan agar hasil terjemahan lebih jelas dan tepat untuk kebutuhan akademik. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.